Halo Sobat Belajar semuanya, jumpa lagi dengan Kak Ridwan dalam pembahasan persiapan UTBK Sosiologi. Nah, tentunya pembahasan pada kesempatan kali ini pengennya kakak biar kamu semua jadi tambah lebih fokus lagi ya mengenai yang namanya materi sosiologi di UTBK yang pola-polanya tuh kemungkinan besar akan berulang loh Sobat Belajar. Makanya dengan sering-sering Sobat Belajar melakukan latihan-latihan soal, apalagi ditambah juga keaktifan Sobat Belajar untuk berlatih secara mandiri di rumah, diharapkan jadi semakin terbiasa menghadapi soal dan yang terpenting jadi tambah mahir dan terampil, serta tidak terintimidasi lagi oleh soal. Oleh karenanya, dengan bahasan kita pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan target kita dalam membiasakan diri dan melatih diri menghadapi soal-soal khususnya sosiologi di UTBK membawa manfaat besar bagi kesiapan kamu semua menghadapi UTBK tahun ini. Gimana? Udah siap ya Sobat Belajar? Tentunya kita akan lanjutkan dengan tema Siap UTBK Sosiologi Ujian Kampus untuk mempersiapkan yang namanya ujian masuk perguruan tinggi yang akan kamu hadapi beberapa waktu mendatang. Pokoknya rajin belajar, giat berlatih, karena belajar sekarang itu mudah. Ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Baik Sobat Belajar semuanya, semoga udah siap. Siapkan diri kamu semuanya, karena kenapa? Karena yang kita mau bahas nih sosiologi yang pernah muncul di SBMPTN atau UTBK tahun 2017. Sehingga dengan kita coba menggali kembali ya model soal dan pola-pola soalnya, semoga aja kalau memang keluar lagi, kamu sudah terbiasa. Betul nggak Sobat Belajar? Langsung yuk kita mulai ya. Oke. Dibuka dengan soal pertama nih Sobat Belajar. Ada soal di sekitar yang namanya perkembangan teknologi dalam masyarakat. Nah, tentunya kalau kita berbicara mengenai perkembangan teknologi sangat berkaitan dengan modernisasi. Betul nggak? Modernisasi yang sedang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Tidak terkecuali saat ini. Nah, pertanyaannya nih kalau boleh kakak bacakan dulu nih ya Sobat Belajar. Berikut ini adalah akibat dari makin banyaknya perusahaan di Indonesia yang menggunakan teknologi tinggi. Pertanyaannya menanyakan kecuali ya. Wah, jadi ini menarik nih Sobat Belajar. Teknologi tinggi banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Terus akibatnya apa saja? Bisa terbayang dalam benak kita masing-masing ya, dengan diterapkannya teknologi tinggi oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia bisa berdampak pada hal-hal yang bisa positif tentunya, tapi kadang juga berdampak ekses negatif. Misalkan saja dengan diterapkannya teknologi tinggi dalam produksi, distribusi maupun yang namanya proses industrialisasi di perusahaan-perusahaan yang ada di negara kita, bisa jadi akan menggantikan posisi yang namanya tenaga kerja manual dari manusia yang kelak akan tergantikan oleh yang namanya mesin-mesin dan yang namanya alat-alat modern. Tapi jangan lupa ya, untuk sumber daya manusia atau karyawan-karyawan yang memiliki kemampuan atau skill yang memadai justru malah akan semakin dibutuhkan. Jadi kalau dibilang punya dua sisi. Bagi kakak misalkan kakak bekerja di sebuah perusahaan modern, tapi kakak cuma sebatas lulusan sekolah menengah atas saja. Nah, ketika ada terpaan perubahan kebijakan perusahaan yang menerapkan yang namanya modernisasi, industrialisasi, bahkan misalkan komputerisasi, bisa jadi kalau kakak secara pribadi tidak menyiapkan diri dengan keterampilan, dengan keahlian yang memadai, menyongsong ya terjadinya perubahan teknologi modern dan teknologi mutakhir tadi, bisa jadi akan mengalami kondisi kakak tergeser, terpinggirkan. Oleh karenanya penting bagi kita ya, bagian dari sumber daya manusia di Indonesia untuk terus mengikuti perkembangan teknologi
biar kita mampu bersaing dan siap menghadapi yang namanya perkembangan teknologi maju itu sendiri, biar nggak tergilas, biar nggak tersingkirkan atau terpinggirkan Sobat Belajar. Menyikapi soal nomor 1 berarti yang ditanyakan kecuali ya. Oke, kita bedah pelan-pelan ya Sobat Belajar. Teknologi tinggi pastinya akan, tadi seperti kita bilang, menggantikan peran manusia, ada benarnya. Tapi kita akan mencari yang kecuali ya Sobat Belajar. Ini katakanlah kita mau mencari yang dampak-dampak atau akibat yang bisa muncul dari adanya penggunaan teknologi tinggi. Pasti tenaga manusia akan sedikit banyak tergantikan. Posisinya misalkan komputerisasi akan menggantikan tenaga manual manusia. Betul nggak Sobat Belajar? Yang kedua, pekerja akan mengalami keterasingan bisa jadi. Karena akan bergelut pada yang namanya aspek pekerjaan berkaitan dengan mesin-mesin, alat-alat, dengan teknologi yang sifatnya tidak ada interaksi secara manusiawi, interaksi sosial. Jadi lebih banyak nanti manusia berinteraksi dengan teknologi dibanding dengan manusia. Jadi seolah-olah manusia terasingkan dari yang namanya interaksi sosial dengan sesama karyawan yang lain. Bisa jadi kasus ini akan jadi muncul, betul nggak? Bekerja di depan komputer di dalam sebuah ruangan dari pagi hingga malam, wah membuat kita terisolir dari karyawan yang lainnya. Bisa jadi itu bagian dari dampak akibat teknologi maju. Yang berikutnya, pastinya nih Sobat Belajar, mungkin sebagian dari kita meragukan yang C ya. Tapi jangan lupa, perkembangan teknologi modern akan membuka yang namanya sisi-sisi terbukanya kesempatan peluang pekerjaan khusus bagi sumber daya manusia yang memang memadai persyaratannya. Misalkan di perusahaan di mana kita bekerja akan diterapkan komputerisasi, pemrograman canggih, dan penggunaan teknologi modern yang mutakhir lah untuk tahun 2021 saat ini. Nah tentunya buat pihak-pihak yang nggak punya kemampuan akan terpinggirkan, akan ngalamin PHK misalnya. Tetapi buat kamu-kamu, buat kita-kita yang sudah menyiapkan diri dengan skill, kemampuan, dan pendidikan yang memadai, nggak masalah. Bahkan akan semakin terbuka peluang buat kita untuk menyongsong era itu. Jadi jangan pernah ragu bahwa yang namanya teknologi akan kita bisa imbangi kalau kita mau meningkatkan kualitas diri dan nilai yang ada dalam diri kita melalui skill, ya, keterampilan maksudnya, dan keahlian-keahlian yang sangat dibutuhkan. Teknologi berbanding lurus dengan keterbukaannya atau terbukanya, tersedianya peluang untuk pekerjaan bagi sumber daya manusia yang cocok dan sesuai tentunya. Oke, jadi yang C termasuk nih Sobat Belajar. Dengan diterapkannya teknologi mutakhir komputerisasi di kantor ini, dibuka lowongan operator yang ahli dalam bidang ini. Memang di satu sisi buat orang yang nggak ahli, maaf, terpaksa dipinggirkan, di PHK. Tapi perusahaan akhirnya membuka kesempatan buat pihak-pihak baru yang punya kapasitas dan kemampuan di situ. Ayo, kita akui bahwa teknologi membuka yang namanya kesempatan kerja. Tidak semerta-merta hanya menghilangkan kesempatan kerja. Itu karena ada kasus-kasus ketika manusia tidak memiliki kesiapan dalam persaingan teknologi. Oke? Berikutnya, keterampilan pekerja semakin berkurang. Inilah yang salah. Otomatis pertumbuhan teknologi informasi, komunikasi, ilmu pengetahuan akan juga diikuti oleh perkembangan kemampuan dan keahlian manusianya. Toh, yang namanya teknologi dibuat oleh manusia. Seharusnya perkembangan teknologi berbanding lurus dengan seiring berkembangnya skill atau keterampilan dan keahlian manusia itu sendiri. Jadi logikanya ketika teknologi maju berkembang, teknologi tinggi berkembang, keterampilan bertambah dong, betul nggak? Dulunya belum diterapkan komputerisasi, setelah diterapkan komputerisasi, jadi ahli-ahli teknologi, ahli komputer yang muncul semakin banyak. Oke, jadi keterampilan semakin bertambah, bukannya malah berkurang. Sementara yang E, spesialisasi kerja yang tinggi, pastinya semakin banyak membutuhkan spesialisasi keahlian atau keahlian khusus yang dimiliki oleh pekerja-pekerja yang memang dibutuhkan untuk menjalankan atau mengoperasikan teknologi maju dan modern itu. Jadi karena ditanya kecuali ya, sepakat ya jawabannya adalah yang D ya Sobat Belajar. Simple kok. Nomor 1 D. Tuh. Penerapan teknologi tinggi dapat membuka peluang bagi kesempatan kerja bila diimbangi oleh adanya keahlian khusus.
dari tenaga ahli atau spesial. Jadi kita memang harus mempersiapkan diri menjadi profesional, ahli di bidangnya, guru yang profesional, ahli komputer yang profesional. Jangan nanggung-nanggung, sobat belajar. Betul nggak, sobat belajar? Nomor 2, sobat belajar. Siap? Pertentangan antara kelas borjuis, tahu ya borjuis ya, dan proletar. Jadi dalam pandangan tokoh sosiologi dari Jerman, namanya Karl Marx, bahwa kehidupan masyarakat secara sosial diwarnai oleh adanya persaingan dan pertentangan antar dua golongan masyarakat, golongan borjuis, kapitalis, pemilik modal, orang-orang yang memiliki modal, dengan orang-orang yang merupakan berasal dari kelas pekerja, golongan masyarakat pekerja yang sering mengalami penindasan akibat praktek eksploitasi dari kelompok borjuis kapitalis pemilik modal. Jam kerja panjang di sebuah perusahaan, tapi upahnya minim. Tidak adanya kesejahteraan bagi kaum buruh, sehingga ini yang menimbulkan dampak pertentangan. Manakah buktinya? Wah, banyak. Pernah lihat demo buruh di sebuah pabrik, di sebuah perusahaan, dan itu terjadi bukan hanya di Indonesia ya, di seluruh dunia. Betul nggak, sahabat belajar? Perspektif ya, paradigma sosiologi yang membahas tentang pertentangan antar golongan masyarakat borjuis kapitalis dengan proletar buruh, apalagi kalau bukan perspektif konflik dari Karl Marx. Betul nggak yang tadi kakak sebut ya? Jadi dalam pandangan beliau nih, sosiolog dari Jerman, menyatakan, sambil kita pastikan ya. Nah, dalam pandangan sosiolog Karl Marx, dengan perspektif konfliknya menyatakan bahwa atau memandang bahwa perubahan sosial dalam masyarakat tidak akan terjadi tanpa melalui proses konflik. Penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan tadi hanya bisa terjadi salah satunya melalui terjadinya proses konflik. Akibat konflik yang terjadi, khususnya melibatkan dua golongan tadi, bisa berpotensi lahirnya penyesuaian kembali nilai-nilai dan norma serta hubungan-hubungan sosial yang tercipta dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya demonstrasi buruh, dengan adanya kemarin demo anti Undang-Undang Omnibus Law, diharapkan bisa melahirkan yang namanya perubahan melalui penyesuaian nilai-nilai dan norma dalam bidang ketenaga kerjaan di Indonesia, sehingga mungkin menjadi pemikiran buat pihak pemerintah, buat pihak DPR, dan juga masyarakat secara luas ya. Berarti ada loh yang namanya konflik di dalam hal ini mengarah kepada dampak positif. Nah, inilah yang kita bisa katakan bahwa konflik dalam masyarakat yang melibatkan dua golongan tadi, dua kelas tadi, tepatnya kalau kita bilang dalam aspek ekonomi ini namanya kelas ya, sobat belajar. Kelas menengah atas, kelas pengusaha, borjuis, kapitalis. Sementara kelas bawahnya namanya proletar. Kita nyebutnya konflik kelas. Maaf, antar kelas tepatnya, konflik antar kelas. Konflik antar kelas. Satu, kelas pengusaha, kapitalis, bahasa lainnya borjuis. Dan di sisi lain, kelas berikutnya namanya kelas pekerja, kelas buruh. Kaum buruh menyebut diri mereka proletar. Proletar. Oke, sobat belajar. Semoga pemahaman kita mengenai perspektif konflik dalam menganalisa ya, mengindikasikan suatu gejala dalam kehidupan sosial jadi lebih tajam ya. Ketika berbicara pertentangan, konflik antar kelas, itu pasti perspektifnya perspektif Karl Marx, konflik sosial. Sip, gampang ya nomor 2. Sobat belajar, udah siap kita bahas nomor 3A ini mah soal SBMPTN 2017 yang sudah sangat umum, sudah sering dibahas mungkin ya. Ini Kakak Cuplik memang semua pada kesempatan kali ini kita bahas tentang pembahasan SBMPTN 2017 ya sobat belajar. Nah, pola-pola soalnya kurang lebih udah mulai kelihatan dalam analisa kita ya.
Nah, soal nomor 3 ini membahas mengenai yang namanya perkembangan informasi dan juga komunikasi seiring bahasan kelas 12 itu berarti modernisasi dan juga globalisasi. Nah, dampak-dampak dari modernisasi serta globalisasi sebagai salah satu bentuk perubahan sosial, betul nggak? Jadi ingat ya, awal semester kamu di kelas 12, awal pandemi juga berarti ya. Bahasan kamu nih Sobat Belajar adalah mengenai khusus yang duduk di kelas 12 ya, IPS, perubahan sosial. Setelah itu modernisasi, dampak-dampaknya, dan juga globalisasi. Oke, di masyarakat digital, bentuk komunikasi dilakukan melalui apa? Maksudnya melalui media apa? Kakak yakin udah jadi keseharian kamu, betul nggak? Dan juga kakak misalkan menggunakannya di era digital ini, bahwa komunikasi di era digital sudah begitu instan, sudah begitu modern. Dan kita banyak menggunakan aplikasi-aplikasi digital dan yang sifatnya online, betul nggak? Kalau kita urutkan, Telegram. Telegram ini maksudnya bukan Telegram yang aplikasi Telegram yang warnanya biru itu ya Sobat Belajar. Itu aplikasi. Sementara kalau ini Telegram dalam arti mesinnya, alat pengirim pesan. Zaman dulu disebutnya Telegram pesan kawat. Jadi mungkin ini jangan sampai tertukar pemahamannya. Telegram yang di sini bukan nama aplikasi, suatu aplikasi di handphone kalian ya. Tapi ini benar-benar alat penyampai berita di masa lalu, pernah digunakan namanya Telegram. Jadi otomatis ini bukan dari era digital ya. Walaupun ininya benar secara online, ini juga Skype online, tetapi salahnya di sini bukan yang ini. Betul ya Sobat Belajar? Yang B, email online, digital. Surat manual. Oh, ini kayaknya salah ketiknya. Menyebut sebuah aplikasi ya. Mungkin maksudnya P-nya ya, P-nya 2 ya. Oke, yang ini maksudnya. Ini. Dan juga ini. Wah, langsung kamu semua setuju ya dan sepakat. Kayaknya semua itu menggunakan media digital dan unsurnya memang pakai saluran internet atau media internet online. Untuk sementara jawaban ini sangat sesuai. Faksimil secara fisik mengirim fax ya. Pernah lihat ya Sobat Belajar mesin fax? Atau jangan-jangan udah nggak pernah lihat lagi mesin fax karena sekarang serba online, serba digital. Tapi ada yang namanya alat namanya faksimile. Mirip kayak apa ya Sobat Belajar? Ya tongkrongannya ya fax gitu ya, mesin fax pasti pernah lihat ya. Telegram yang tadi dimaksud juga manual, bukan digital. Emailnya digital, jadi ini salah. Surat manual, MMS mungkin digital, faksimil manual. Yang benar cendol, betul nggak? C, kita cek yuk. Wah bener, tuh udah diralat ya WhatsApp. Wah nyebut ya namanya. Oke, masih semangat kan? Kita lanjut lagi ya Sobat Belajar ya. Soal berikutnya mengenai ini berarti mengenai interaksi sosial, betul nggak? Interaksi sosial memang materi yang cukup sering muncul di SBMPTN bahkan di UTBK juga ya. Ya semoga saja kalau nanti materi ini muncul di UTBK tahun ini yang akan kamu hadapi dan jalani, nggak masalah ya. Gampang kok interaksi sosial. Oke kita bahas ya. Interaksi sosial Sobat Belajar masih ingat? Terdapat 2. Ada interaksi sosial asosiatif, dan satunya lagi yang bersifat disosiatif. Kita pecah ya. Yang asosiatif ada 3. Kakak bikin dulu. 1, kerjasama. Mudah-mudahan kelihatan ya Sobat Belajar. Kerjasama. Kedua, akomodasi. Yang ketiga, ada asimilasi. Betul nggak? Di sisi lain, proses disosiatif ada 3 juga ya Sobat Belajar. Satunya kompetisi ya, persaingan. Betul nggak? 2, kontravensi. Nanti kita bahas. Nyambung di sini aja ya, kontravensi. Dan yang ketiga,
konflik. Wah. Tuh. Nah, di mana yang namanya dalam proses asosiatif yang salah satunya disebut kerjasama atau kooperasi, terdapat pecahan-pecahan unsur dalam bentuk-bentuk yang lebih spesifik. Atau kita bisa bilang kerjasama terbagi ke dalam beberapa kategori lagi, betul nggak? Sekarang kalau kita lihat di sini, ada kecenderungan soalnya menjelaskan tentang adanya sebuah gejala sosial. Betul nggak? Kakak garis bawahi dulu ya, sobat belajar. Beberapa lembaga non-pemerintah, NGO ya, bergabung, menyatu, melebur, untuk memperkuat gerakan sosial mereka di masyarakat. Fenomenanya termasuk interaksi sosial yang ini pasti ya, yang asosiatif. Jadi kita pasti ke sini. Maaf, kita pasti ke sini. Pilihannya pasti di sekitar ini. Kalau bisa dibilang akomodasi, tentunya harus berkaitan dengan yang namanya terjadinya upaya peredaan konflik. Sementara dalam wacananya nggak terjadi sama sekali potensi bahkan suasana konflik. Justru yang muncul adalah penggabungan, peleburan. Ujung-ujungnya ketika sudah melebur, bergabung, biasanya terjadi proses, ya, kerjasama. Betul nggak? Kerjasama. Makanya dalam hal ini kita langsung fokus. Ini kita coret dulu ya. Tapi apakah asimilasi kita masukkan nih sobat belajar? Nah, dalam hal ini penyesuaian yang tadi kita sebut akomodasi akan juga dipertimbangkan dengan jawaban yang berikutnya deh, asimilasi. Asimilasi seperti yang sobat belajar tahu ya, adalah proses atau upaya untuk menghilangkan unsur-unsur perbedaan yang ada dalam sebuah masyarakat melalui proses penyatuan. Unsur-unsur di mana salah satu unsurnya bisa jadi ada yang menyebabkan ada yang hilang gitu ya. Makanya asimilasi dibilang proses penyatuan, peleburan, penggabungan unsur-unsur kebudayaan dalam masyarakat yang menyebabkan salah satu unsur ada yang hilang. Berbeda dengan akulturasi. Nah, masalahnya di sini bukan masalah yang namanya sebatas budaya, tapi ada sebuah kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang jumlahnya tidak satu ya. Beberapa lembaga pemerintah akhirnya bergabung. Guna apa? Ini dia. Dalam rangka bertindak dalam melakukan gerakan-gerakan sosial. Gerakan sosial bisa jadi maksudnya untuk memperbaiki, untuk sebagai wujud kepedulian mereka terhadap kondisi masyarakat. Gerakan sosial misalkan gerakan anti narkoba, gerakan anti korupsi dan sebagainya. Itu kan langkah-langkah positif ya sobat belajar. Dan itu kalau sudah ada wujud kerjasama, wah kakak bilang ya, kerjasama antar beberapa lembaga non pemerintah bergabung, sudah bagian dari kooperasi, betul nggak? Kerjasama. Nah masalahnya kerjasama dibagi-bagi. Apakah yang ini? Apakah yang ini? Apakah yang ini? Satunya lagi namanya kooptasi. Mungkin sobat belajar pernah dengar ya kooptasi. Intinya jenis kerjasama cukup beragam dan kita tinggal menentukan yang mana yang tepat dengan wacana pertanyaannya ya. Koalisi, kakak sebutin ya. Koalisi artinya bentuk kerjasama dalam bidang politik. Kerjasama untuk mencapai tujuan politik tertentu, itu namanya koalisi. Contohnya misalkan saat ini sedang terjadi ya, koalisi pemerintah yang berisi lintas partai. Yang tadinya partai yang menjadi oposisi akhirnya menjadi partai yang berkoalisi. Jadi pokoknya koalisi artinya proses kerjasama dalam mencapai tujuan politik tertentu. Bargaining, bentuk kerjasama yang lain adalah posisi tawar-menawar. Pernah melihat mama menawar harga sayuran dengan tukang sayur yang lewat di depan rumah kamu? Proses tawar-menawar itu bagian dari upaya kerjasama antara mama dengan tukang sayur. Akhirnya tercapai kesepakatan setelah masing-masing pihak misalkan melakukan upaya masing-masing melakukan yang namanya tawar-menawar gitu ya.
Oke ya, ini berarti kerjasama dalam mencapai tujuan dan kepentingan ekonomi. Betul, bukan politik ya kalau tawar-menawar. Sekarang joint venture. Joint venture juga dalam bidang ekonomi juga bisa. Tepatnya malah ekonomi paling banyak. Joint venture adalah kerjasama melalui pelaksanaan yang namanya kesepakatan dan kerjasama untuk mencapai tujuan ekonomi. Misalkan ya, sobat belajar pernah nggak ingin membeli sesuatu, misalkan makanan, sambil juga membeli makanan juga minuman, tapi uangnya kurang. Akhirnya sama teman-teman sepakat, oh kita patungan yuk, biar bisa kebeli semuanya. Kita patungan berapa-berapa, akhirnya tercapailah tujuan membeli makanan dan minuman tadi setelah kamu patungan dengan teman-teman. Oke? Nah, kategorinya di soal ini menunjukkan ada proses kerjasama dalam memperkuat gerakan sosial. Gerakan sosial berarti nggak gerakan dalam bidang ekonomi ya, sobat belajar, nggak juga dalam bidang-bidang lain, tapi lebih kepada arah memperkuat gerakan sosial yang hubungannya paling dekat dengan koalisi. Jadi dengan demikian jawaban kita, kenapa koalisi cukup beralasan. Setuju sobat belajar? Penggunaan nomor 5 ya, penggunaan dengan sengaja bahan berbahaya pada kosmetik berupa merkuri. Wah, ini bahan berbahaya ya yang digunakan oleh sebuah perusahaan. Ini berarti bagian dari sebuah bentuk kejahatan, betul nggak? Tujuannya ingin mencari untung, tapi nggak mempertimbangkan aspek-aspek keselamatan penggunanya, konsumennya. Pokoknya agar harganya lebih murah, terjangkau, dan sehingga jadi minat yang besar di masyarakat untuk membeli. Ini bagian dari sebuah kejahatan. Pertanyaannya, kategorinya kejahatan yang jenis mana, Kak? Oke, seperti yang sobat belajar tahu ya, yang pernah belajar di mungkin kelas 10 atau kelas 11, jenis kejahatan cukup beragam, dari mulai kejahatan yang tingkat tinggi ya, ada yang namanya white collar crime. Apakah ada di sini? Tidak. Oh ya, ada. White collar crime, kejahatan kerah putih. Berarti di sisi lain berarti ada kejahatan kerah biru, kelas rendah. Kemudian ada organized crime, kejahatan yang terorganisir. Misalkan sudah begitu terorganisir kejahatannya sehingga menjadi sebuah aspek yang sudah tertata rapi, kayak model-model kejahatan mafia, betul nggak? Wah, di Indonesia pernah terjadi mafia pajak, mafia hukum, mafia kasus, makelar kasus, makelar, wah itu mengerikan juga ya. Mudah-mudahan bisa ditanggulangi. Ada kejahatan tingkat perusahaan. Ini dia bahasa Inggrisnya. Betul gak sobat belajar? Salah satunya perusahaan-perusahaan yang terlibat kejahatan tersebut banyak melakukan tindakan merugikan konsumen, merugikan masyarakat. Misalkan kasus yang pernah terjadi di Indonesia, misalkan ya sobat belajar, kasus Lapindo Brantas. Perusahaan Lapindo Brantas diduga bertanggung jawab menanggung kerugian yang diderita oleh masyarakat di wilayah di sekitar perusahaan sebagai dampak akibat dari meluapnya lumpur Lapindo Brantas. Gitu. Jadi dalam hal ini perusahaan dianggap lalai memperhatikan aspek-aspek lingkungan yang justru malah menimbulkan dampak merugikan bagi masyarakat luas. Tadi contohnya ya, perusahaan yang curang menjual produk berbahan dasar berbahaya tanpa mempertimbangkan keselamatan para pemakai atau konsumennya. Betul nggak sobat? Jadi jawaban untuk nomor 5 mah gampang ya. Betul nggak sobat belajar? Jawabannya adalah kejahatan tingkat perusahaan atau korporasi, corporate crime. Kejahatan tingkat perusahaan. Betul banget. Soal berikutnya ya sobat belajar, mengenai, kakak bacakan dulu. Stratifikasi. Salah satu fungsi stratifikasi sosial dalam masyarakat adalah fungsi stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial itu ingin membedakan masyarakat, yang pasti membedakan ya, bukan menyamaratakan. Jadi kalau yang menyamaratakan salah, harusnya justru
Membedakan. Bukan menyamakan. Contoh stratifikasi antara atasan dengan bawahan pastinya nggak sama. Kedudukannya, tingkatannya, kekuasaannya, jangan-jangan gajinya juga ya. Pendidikan juga, apakah sama SMA dengan SMP dan SD? Tentunya itu menunjukkan ada kategori pembedaan tingkat pendidikan. Begitu juga dengan yang lain-lain, betul nggak? Jadi yang salah. Fungsi stratifikasi yang paling kita kenal adalah dalam membuat perbedaan berdasarkan hierarkis. Hierarkis itu berarti perbedaan berdasarkan tingkatan-tingkatan tertentu. Ada kata tingkatan tertentu. Berdasarkan prestis dan penghargaan. Apa artinya prestis, Kak? Prestis itu artinya kebanggaan, kehormatan. Semakin kamu berada pada posisi yang tinggi, semakin terhormat gak sobat belajar? Iya dong, gitu ya. Betul nggak? Kedudukan Pak Jokowi sebagai pemimpin tertinggi di negara ini. Wah, prestis banget beliau. Siapa yang pengen dapat prestis, harus dapat kedudukan tertinggi dulu ya. Mudah-mudahan jadi motivasi kamu untuk memperoleh kedudukan tertinggi dalam sebuah strata sosial. Semakin rendah, Kak? Oh, berarti semakin rendah kedudukan seseorang, nilai prestisnya nggak ada. Kak Ridwan kerjanya apa? Kakak sebagai tukang kebun di perusahaan. Wah, berarti nggak ada nilai prestisnya ya, Kak? Oh, beda kalau kakak bilang, Kak Ridwan kerjanya apa? Kak Ridwan seorang direktur perusahaan Bonafit. Wow, jadi menunjukkan tingkatan dalam stratifikasi ada nilai-nilai prestis, kebanggaan, kehormatan, dan dihargai. Penghargaan maksudnya semakin kamu berada posisi tertinggi, semakin tinggi pula penghargaan masyarakat. Betul nggak? Oke. Jadi dengan demikian ini udah bagus ya. Mengabaikan adanya status simbol seseorang, tidak, stratifikasi tidak mengabaikan simbol, justru memperhatikan sekali status-status simbol tertentu. Memudahkan seseorang pindah tingkatan dalam kasta, tidak sama sekali. Kasta mudah justru dalam kasta sifatnya tertutup atau tidak ada kesempatan pindah. Menjadi pemicu konflik antara individu. Tidak harus yang namanya stratifikasi menjadi pemicu konflik, melainkan menjadi motivasi bagi individu untuk memperoleh kedudukan yang tinggi. Dan itu positif. Bayangkan kalau sobat belajar hidup tanpa ada motivasi, tanpa ada persaingan, tanpa ada keinginan untuk menjadi kedudukan yang lebih tinggi, pasti hidupnya boring banget ya. Jawaban kita India, sobat belajar. Yuk kita buktikan. Itu dia jawabannya sobat belajar ya. Membuat tingkatan berdasarkan nilai prestis dan kebanggaan seseorang yang memperolehnya. Soal berikutnya masih pada semangat kan ya? Seorang pegawai yang dipromosikan menjadi manajer di sebuah perusahaan merupakan contoh mobilitas apa? Oke, ada seorang pegawai di sebuah perusahaan, akhirnya pegawai tersebut naik jabatan, dipromosikan jadi manajer. Posisinya berarti kalau kakak boleh gambarkan di sini, berbeda ya antara karyawan dengan manajer. Pastinya pertama adalah terjadi mobilitas sosial, betul nggak? Terjadi gerak perpindahan status. Mobilitas artinya gerak perpindahan status seseorang. Nah, gerak perpindahan status seseorang ada dua ya sobat belajar. Ada yang sifatnya horizontal, ada yang sifatnya vertikal. Kita akui soal menunjukkan adanya gerak perpindahan status yang sifatnya vertikal, betul nggak? Dari karyawan ke manajer. Ayo kakak tanya, dari karyawan ke manajer berpindah statusnya sejajar atau vertikal? Pastinya vertikal ya, berubah status, berubah jabatan, bisa jadi berubah pendapatan juga loh sobat belajar. Dan ini menunjukkan ada vertikal. Mobilitas, kita sebut ya, mobilitas sosial yang bersifat naik. Naik pun ada dua, vertikal pun ada dua ya. Ada naik, ada turun. Gimana sobat belajar? Yang terjadi ini vertikalnya naik ya, yang dialami karyawan tadi yang menjadi seorang manajer. Berarti jawabannya sudah ketemu nggak sobat belajar? Gampang kan? Ting tung. Simpel bukan?
Gimana? Yuk kita lanjut lagi ya, tetap semangat, oke? Jawabannya vertikal. Nah, sobat belajar, di soal nomor 8 ada kasus di sekitar kondisi kemajemukan masyarakat Indonesia. Wah, seperti yang sobat belajar tahu ya, masyarakat Indonesia masyarakat yang majemuk. Ulang lagi, masyarakat Indonesia masyarakat yang majemuk, masyarakat yang beragam unsur-unsur sosialnya. Di dalamnya ada keragaman budaya, keragaman ras, keragaman bahasa juga salah satunya ya di dalam budaya, keragaman profesi, keragaman agama, dan masih banyak lagi. Indonesia sebagai negara majemuk rentan menghadapi konflik laten dan manifest. Perbedaan mendasar antara konflik laten dan manifest terletak pada konflik laten dan manifest. Konflik laten itu ya sobat belajar, konflik yang muncul dalam masyarakat yang dalam pandangan masyarakat sulit untuk ditangani dan sulit untuk diatasi. Jadi ada keraguan dan pesimisme dalam masyarakat, konflik tersebut bisa ditanggulangi. Di sisi lain, konflik yang namanya manifest adalah konflik nyata, konflik yang dirasakan oleh masyarakat secara umum, dan juga masyarakat yakin mampu mengatasinya. Ini berkaitan dengan masalah sosial manifest dan masalah sosial laten. Karena konflik merupakan bagian dari salah satu masalah, jadi ketika masalah konflik tadi menjadi laten dan manifest, maksudnya di batasan itu ya sobat belajar. Jadi dengan demikian bukan disebabkan faktor penyebab konfliknya, bukan disebabkan oleh standar nilai dan norma, juga nggak ada hubungan dengan kekuasaan pemerintah, pemimpin kelompok, tetapi lebih kepada yang namanya kemampuan masyarakat mengatasi masalah tersebut. Konflik akan disebut manifest bila masyarakat merasa tidak mampu menanggulanginya atau konflik yang masyarakat pesimis untuk bisa diselesaikan. Sementara masyarakat ketika punya keyakinan dan menganggap konfliknya bisa diatasi, lebih cenderung itu nyebutnya konflik manifest. Dengan demikian nomor 8 jawabannya D ya sobat belajar. Nomor 9. Dalam proses analisis data, peneliti tidak perlu terlebih dahulu menentukan variabel yang akan dianalisis. Analisis data, peneliti tidak perlu dahulu menentukan variabel yang akan dianalisis. Nanti kita bahas. Sebab data yang akan dianalisis sudah terlihat pada model atau hipotesis penelitian. Jadi begini nih sobat belajar, ini berkaitan dengan materi penelitian sosial. Tentunya seperti yang mungkin kamu pernah alami ya, pengalaman melakukan penelitian sosial. Sebelum kamu melakukan penelitian sosial ke langkah-langkah yang lebih rumit dan mendalam, diawali oleh langkah pertama. Masih ingat langkah pertama meneliti kajian sosiologi sebagai bagian dari cabang ilmu pengetahuan sosial, yaitu metodologi penelitian sosial menempatkan posisi pertama kali tahapannya adalah menentukan topik. Di dalam topik dan judul yang kelak akan kita buat termuat beberapa minimal ya, kalaupun memang ada satu variabel. Tapi kalau memang penelitian lebih mendalam dan ingin mencari hubungan antar objek dan subjek juga, berarti ada kemungkinan variabelnya yang terdapat lebih dari 2 di setiap topik penelitian yang membutuhkan adanya hipotesis. Jadi kalau bisa disimpulkan, penelitian dalam setiap tema atau topik memiliki unsur variabel. Variabel apa sih Kak? Variabel artinya elemen-elemen yang diteliti oleh kita. Dalam setiap topik, khususnya ketika sudah terbentuk judul, Kakak yakin di dalamnya ada variabel. Misalkan kamu meneliti tentang pengaruh tayangan sinetron terhadap prestasi belajar siswa SMA kelas 12 IPS di Jakarta. Wah, panjang. Dalam hal ini judul tersebut mau tidak mau kita akui mengandung variabel. Bahkan bukan variabel saja, 2 variabel. Betul nggak sobat belajar? Kok Kak 2 ya Kak? Nah nih Kakak sebut ya, pengaruh tayangan sinetron terhadap prestasi belajar siswa kelas 12 IPS di Jakarta. Itu mengandung 2 variabel. Yang pertama adalah tayangan sinetronnya. Nomor 1 nih variabel pertama.
Betul nggak? Yang kedua, prestasi belajar siswa, betul nggak? Maaf kakak tulis berantakan. Prestasi belajar. Ada kaitannya nggak kak? Antara dua variabel, makanya diteliti. Makanya jadi objek dan juga bagian dari yang namanya aspek yang diteliti. Komponen yang sedang diteliti dalam judul tadi sebenarnya sedang meneliti dua hal, yaitu satu meneliti sinetronnya, apakah ada dampaknya buat prestasi, atau kalau dibalik, apakah prestasi belajar siswa bisa ditentukan oleh penayangan dan tayangan sinetron yang disaksikan oleh para pelajar. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Kembali ke soal, kalau dikatakan dalam proses analisis data, peneliti tidak perlu terlebih dahulu menentukan variabel yang akan dianalisis, pastinya tidak bisa melakukan analisis data tanpa terlebih dahulu menentukan variabel mana yang akan dianalisis. Karena proses analisis data butuh minimal ya 2 variabel. Ya, kalau variabelnya cuma 1, nggak memerlukan yang namanya hipotesis loh, sobat belajar. Pernah dengar nggak ibu atau bapak guru kamu di sekolah bilang bahwa beliau menyatakan, anak-anak, ketika kamu melaksanakan metode penelitian di mana variabel penelitiannya cuma 1 saja, itu disebutnya penelitian deskriptif dan tidak memerlukan hipotesis. Dan kalau dibalik, setiap bentuk hipotesis yang di dalamnya ada proses analisis data, sangat dong membutuhkan yang namanya menentukan variabel dulu. Ayo, variabel ada 2, variabel variabel tergantung dan variabel yang menjadi penentu. Intinya harus bisa kamu tentukan dan bedakan ya sobat belajar. Kakak rasa gampang. Yang atas model soal seperti ini tahu ya sobat belajar, kakak pindahkan dulu biar lebih jelas. Model soal seperti ini, masih ingat ya sobat belajar model soal SBMPTN yang pernah zaman dulu keluar nih? Jawabannya kayak gini adalah, jawabannya akan A bila pernyataan atas benar, pernyataan bawah juga benar, dan menunjukkan hubungan sebab akibat. Itu pasti A. Kalau atasnya benar, bawahnya benar, terus dihubungkan dengan kata sebab, nyambung kak. A. Gampang ya? Jawabannya akan B. Bila atasnya benar, sobat belajar, bawahnya benar, tapi tidak nyambung kak. Yang satu ngomongin apa, yang satu berbicara mengenai apa. Walaupun dua-duanya benar, berarti kalau gitu cukup B saja. Sudah kakak buka tuh jawabannya ya. Nah, kebalikannya, yang C, sebaliknya C. Bila atasnya benar, bawahnya salah, jawabannya akan D. Bila kebalikannya, atasnya salah, bawahnya benar, jawabannya akan E. Bila dua-duanya salah. Wah, berarti ada yang salah pengetikan jawaban nih soal nomor 9 nih sobat belajar. Dalam proses analisis data, peneliti tidak perlu terlebih dahulu menentukan variabel yang akan ditentukan atau dianalisis adalah salah ya sobat belajar ya. Jadi kalau begitu yang atas salah. Sementara yang bawah, data yang akan dianalisis sudah terlihat pada model atau hipotesis penelitian. Betul. Jadi ketika kita berbicara mengenai data yang akan dianalisis sudah terlihat pada model atau hipotesis penelitian. Kalau dihubungkan dengan kondisi ini, data yang akan dianalisis sudah terlihat pada model atau hipotesis penelitian. Sebenarnya data sendiri sudah bisa diketahui yang namanya jenis, bentuk, dan variabel-variabelnya ketika kita menyusun sebuah topik. Dan topik itu memang melalui proses perumusan, maksudnya perumusan masalah dan juga melalui proses hipotesis. Jadi memang benar apa adanya ya, data yang dianalisis sudah memang terlihat pada model atau hipotesis penelitian, tetapi tetap harus melalui yang namanya perlu menentukan yang namanya variabel-variabel dari penelitian yang kita lakukan. Sepakat deh kalau gitu, kakak yakin atasnya memang salah, bawahnya benar nih sobat belajar. Nah, berarti ini kita hapus. Kalau mengacu kepada perintahnya, atas salah bawah benar adalah dodol atau D ya sobat belajar, jawabannya D maksudnya. Tuh, begitu sobat belajar. Mudah-mudahan tambah mantap pemahamannya mengenai variabel penelitian, hipotesis,
dan aspek-aspek yang menyertainya. Nomor 10 nih Sobat Belajar. Tapi kayaknya mengingat saatnya untuk kamu juga bisa belajar mandiri di rumah, kakak sarankan jangan lupa untuk berlatih dan tambah sering lagi coba-coba latihan soal UTBK, khususnya juga sosiologi ya, biar nambah wawasan dan kemahiran dan keahlian kamu semua ya. Semoga pembahasan kita pada kesempatan kali ini menambah wawasan dan semangat kamu untuk belajar dan juga berlatih soal-soal sosiologi. Tambah sukses buat kamu semua Sobat Belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!